Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari hal-hal yang wajib dipelajari, hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang hamba, oleh seorang muslim yang sejatinya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk itu. Yang pertama, kita mulai dengan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau menyikapi tentang sebuah surat yang ringkas dalam Al-Quran namun memiliki kandungan yang sangat dalam, kandungan yang sangat luas. Beliau berkata, "Laula anzalallah ala khalqihi hujjatan illa bihadhihi surah lakafathum." Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hujjah, tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali dengan surat ini, maka itu telah cukup. Surat apakah itu ya kaum muslimin? Ialah surat Al-Asr, surat yang pendek, surat yang ringkas, namun memiliki kandungan yang sangat dalam dan sangat luas sekali. Kita mulai hal apa saja yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pelajari bagi kita sebagai seorang muslim. Dari surat tersebut diambil beberapa kandungan-kandungan inti. Yang pertama, al-ilmu. Seorang muslim wajib mempelajari ilmu, wajib mempelajari agama. Dan wajib di sini dibagi menjadi dua. Wajib fardu ain dan wajib fardu kifayah. Kewajiban yang mesti dia pelajari, yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dan tidak bisa diwakilkan oleh yang lain. Seperti ilmu tentang tauhid, mengesahkan Allah, ini wajib fardu ain. Setiap kaum muslimin, setiap hamba wajib memahami, mempelajari tentang tauhid supaya dia tidak terjerumus kepada kesyirikan. Contoh yang lain lagi, ilmu tentang salat. Seorang hamba harus mempelajarinya. Sehingga apa? Sehingga saat kita menunaikan salat, kita menunaikannya dengan ilmu, dengan basirah, dengan sesuatu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini contoh-contoh ilmu yang wajib dipelajari yang hukumnya fardu ain bagi seorang hamba. Adapun contoh yang menjadi fardu kifayah, misalnya ilmu tentang faraid, ilmu waris, ilmu tentang mempelajari tentang ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tentang mustalahul hadis, maka ini sifatnya fardu kifayah. Karena kita tidak memiliki kemampuan atau kemampuan kita terbatas, maka ini hanya diwajibkan saja kepada para ulama, para orang-orang yang menekuni ilmu agama, yang berprofesi untuk menyebarkan agama sebagai bekal mereka dalam penguasaan ilmu-ilmu tersebut. Jadi yang pertama adalah yang wajib kita ketahui, yang kita wajib pelajari adalah ilmu agama. Nah, ilmu agama ini kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, ma'rifatullah, yaitu mempelajari mengenal Allah. Bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana nama-nama Allah, bagaimana kekuasaan-kekuasaan Allah, sehingga menghujam di hati kita sebagai hamba, kita tunduk kepada Allah, kita mengetahui keesaan Allah baik dalam ketuhanan, keesaan dalam tauhid, keesaan dalam penciptaannya, keesaan dalam keindahan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui hal yang tersebut tadi, maka seorang hamba akan tumbuh rasa cinta di dalam hatinya, rasa cemas, rasa takut, dan rasa harap kepada Allah, karena dia mengenal Allah. Kemudian ilmu yang berikutnya adalah ma'rifatun nabi, mengenal nabinya. Seorang hamba, seorang muslim wajib mengenal siapa nabinya, siapa Nabi Muhammad, silsilahnya, sifat-sifatnya, ciri-cirinya, sunnah-sunnahnya, sehingga dia benar-benar mencintai Rasulullah SAW, sehingga dia benar-benar ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, sehingga benar-benar dia bisa tumbuh dalam hatinya motivasi untuk mengikuti gaya hidup, gaya beragama, dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW secara keseluruhan. Ini diantara ilmu. Yang berikutnya, ma'rifatud dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil. Jadi mengetahui, mempelajari ilmu agama Islam dengan dalil-dalil. Karena agama Islam, agama dalil, agama Islam tegak dengan dalil. Kita melakukan agama ini karena ada dalil
Jadi mempelajari agama Islam dengan dalil-dalil yang sahih. Kita ulangi lagi bahwasanya wajib bagi kita yang pertama mempelajari ilmu, yaitu mengenal Allah, ilmu tentang Allah. Mengenal Nabi kita, ilmu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal agama kita, yaitu agama Islam dengan dalil-dalilnya yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dan dalam perkataan-perkataan para sahabat serta yang diikuti oleh para ulama-ulama berikutnya. Yang kedua kaum muslimin, setelah kita mempelajari ilmu adalah mengamalkannya. Maka wajib bagi kita seorang muslim, seorang hamba yang telah mengetahui sebuah ilmu untuk mengamalkannya. Al-amalu bihi. Yang pertama tadi kita belajar ilmu, kemudian perkara kedua yang wajib kita ketahui adalah al-amal. Jadi seorang muslim harus berupaya semaksimal mungkin dengan kekuatannya, dengan kemampuannya untuk mengamalkan apa yang dia ketahui. Karena apa? Karena seorang muslim, yaitu agama Islam ini berbeda dengan agama-agama yang lain. Ada sebagian agama yang lain mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkannya, seperti Yahudi. Ada juga di sisi lain tidak mengenal ilmu tapi beramal, yaitu mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, seperti Nasara. Sehingga kita berlindung di dalamnya, dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub bi 'alaihim. Kita berlindung dari jalan-jalan orang yang dimarahi, yang dimurkahi oleh Allah, yaitu Yahudi. Kenapa? Karena mereka ya'lam wa la ya'mal. Mereka mengetahui ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Begitu juga waladhdallin, orang-orang yang tersesat. Siapa dia? Nasara. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu tanpa ilmu. Maka yang kedua yang wajib kita perhatikan adalah mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Berikutnya adalah mendakwahkan sesuatu yang telah kita amalkan atau mendakwahkan ilmu yang kita ketahui. Jika kita sudah mengetahui sesuatu, sudah kita mengamalkannya, maka janganlah kita cukup berhenti di situ saja. Dalam Islam dianjurkan dengan mendakwahkannya, mengajarkannya, menyerukan kepada orang lain. Dengan apa? Dengan ilmu tadi, dengan ilmu amal. Kemudian kita dakwahkan apa yang telah kita ketahui dan kita amalkan. Yang keempat, yang terakhir, yang harus kita perhatikan, yang wajib kita ketahui adalah as-sabr 'alal adza fihi. Sabar di dalam melakukan hal tersebut. Sabar dalam belajar ilmu yang begitu berat rintangannya. Sabar dalam mengamalkan ilmu. Sabar dalam mendakwahkannya, ya. Apalagi dalam perihal dakwah yang akan berkaitan, bersentuhan dengan pihak lain. Ini harus bersabar. Nah, inilah yang terkandung dalam surat Al-Asr, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Di antara para ulama mengatakan iman di sini maksudnya adalah ilmu, karena dia tidak mungkin beriman tanpa ilmu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal salih, ya, ilmu kemudian beramal. Wa tawasau bil haqq, saling menasihati dengan kebaikan, dengan kebenaran, yaitu berdakwah, menyampaikan apa yang telah kita ketahui. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati, saling berwasiat dengan kesabaran. Dan inilah cakupan beberapa hal yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di depan tadi, bahwasanya surat ini jika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah sudah cukup bagi manusia. Untuk apa? Motivasi berilmu, motivasi beramal dengan ilmu tersebut, motivasi berdakwah, dan motivasi untuk tetap bersabar dalam ilmu, amal, dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk memberikan taufik agar kita tetap mempelajari ilmu agama yang sangat penting, untuk kita tetap mengamalkannya,
untuk kita bisa memberikan sumbangsi kepada umat ini dengan mendakwahkannya, dan semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran dalam hal-hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.